perkenalkan nama saya Auliani Khairunisa dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifa Kamila dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Sugatining Tias dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Menurut Weigan J.J tahun 2019, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang memiliki fungsi agar pendapatan yang semestinya telah diperoleh perusahaan tercatat pada periode yang seharusnya. Juga agar beban yang dimiliki perusahaan dihitung pada periode yang semestinya. Pencatatan pada jurnal penyesuaian merupakan salah satu tahap penting dalam akuntansi karena dengan jurnal ini, pencatatan trial balance menjadi up to date dan komplit. Weigan J.J tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa adanya pencatatan yang tidak komplit ini dimungkinkan karena diantaranya sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, suatu akun tertentu tidak tercatat sebagai harian karena tidak akan efisien jika dicatat demikian. Pada misalnya, yaitu pencatatan bertambah dan berkurangnya produk pada inventory dan pemerolehan gaji karyawan. 2. Sebagian beban yang dimiliki perusahaan habis dengan berlalunya waktu. Misalnya, sewa bangunan dan asuransi. 3. Perusahaan mungkin memiliki barang yang belum dicatat, pada misalnya ada tagihan layanan yang tidak dapat diterima sampai periode pencatatan berikutnya. Jurnal penyesuaian biasanya akan dibuat oleh perusahaan setiap kali perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi utama untuk menyesuaikan berbagai transaksi yang ada pada buku besar. Jurnal penyesuaian juga memiliki beberapa fungsi lain. Nah, untuk itu, mari simak pembahasan lebih detail terkait fungsi dari jurnal penyesuaian. Fungsi pertama dari jurnal penyesuaian adalah untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Dengan begitu, akun nominal tersebut atau pendapatan dan beban akan memiliki nilai yang up to date. 2. Menyesuaikan pencatatan akun perlengkapan yang memiliki masa habis pakai. 3. Menghitung penyusutan atau depresiasi nilai dari akun aktiva tetap yang terjadi selama periode berjalan. 4. Melakukan pencatatan atas akun beban yang sudah lewat jatuh tempo atau ketika dia digolongkan sebagai piutang beban yang perlu dibayar di muka. 5. Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran utang beban di mana perusahaan telah menggunakan jasa namun belum membayar jasa tersebut. 6. Mengetahui nilai akun yang ada di buku besar. Dengan begitu, pelaporan-laporan keuangan pun menjadi lebih mudah. 7. Dengan jurnal penyesuaian, kita dapat mengetahui nilai real dari suatu aset atau akun lainnya karena berlalunya waktu. Pada misalnya, perusahaan dapat mengetahui nilai aset setelah adanya depresiasi atau penyusutan. Di sini selanjutnya ada cara membuat dan contoh soal jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Salah satu akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi adalah beban dibayar di muka. Walaupun namanya diawali dengan beban dibayar di muka merupakan salah satu akun yang termasuk pada golongan aset atau aktiva. Hal ini terjadi karena beban seperti asuransi, sewa dibayarkan dahulu sebelum kita menikmati manfaat yang melekat pada beban tersebut. Berikut adalah contoh soal mengenai akun beban dibayar di muka. Pada neraca saldo, terdapat akun sewa dibayar di muka senilai 4 juta rupiah. Pada akhir periode pencatatan, akun sewa dibayar di muka tersebut ternyata tinggal 3 juta rupiah. Dengan penghitungan ini, kita mengetahui bahwa saldo senilai 1 juta rupiah perlu disesuaikan ke beban sewa. Di sini beban sewa masuk ke dalam debit, dan asuransi dibayar di muka masuk ke dalam kredit. Yang kedua, perlengkapan. Perlengkapan merupakan akun yang termasuk golongan aktiva atau harta atau dapat juga disebut aset. Benda yang termasuk pada akun perlengkapan ini adalah barang yang dibeli untuk kebutuhan operasional perusahaan, namun tidak dijual kembali dan memiliki masa pemakaian kurang dari 1 tahun. Pada akhir periode pencatatan akuntansi, akun perlengkapan perlu untuk disesuaikan untuk mengetahui nilai real dari suatu perlengkapan. Penghitungan
akun perlengkapan biasanya dilakukan dengan menghitung sisa perlengkapan yang masih ada secara fisik. Berikut ini adalah contoh soal untuk jurnal penyesuaian akun perlengkapan. Akun perlengkapan pada suatu perusahaan memiliki saldo sejumlah 5 juta rupiah. Setelah akhir periode akuntansi, ternyata perlengkapan tinggal memiliki nilai 3.300.000 rupiah. Dengan begitu, saldo perlengkapan senilai 1.700.000 rupiah perlu disesuaikan pada akun beban perlengkapan. Di sini beban perlengkapan masuk ke dalam debit dan perlengkapan masuk ke dalam kredit. Lalu yang ketiga adalah piutang pendapatan. Akun yang perlu untuk disesuaikan pada akhir periode pencatatan akuntansi selanjutnya adalah piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah akun di mana perusahaan memiliki suatu pendapatan yang telah menjadi hak mereka, namun pendapatan itu belum diterima secara lunas oleh perusahaan. Pencatatan jurnal penyesuaian pada transaksi ini, contoh soalnya adalah berikut ini. Perusahaan X melakukan penjualan produk jasa secara kredit senilai 5 juta rupiah. Dengan begitu, perusahaan perlu untuk menambahkan 5 juta rupiah sebagai piutang beban. Jadi keterangannya adalah piutang pendapatan masuk ke debit senilai 5 juta rupiah, pendapatan jasa masuk ke kredit senilai 5 juta rupiah. Lalu yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, akun yang perlu untuk disesuaikan lainnya adalah pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka ini terjadi ketika konsumen melakukan pembayaran dulu, namun belum mendapatkan jasa atau barang yang telah menjadi hak mereka. Bagi sisi perusahaan, pendapatan diterima di muka ini diakui sebagai suatu utang, bukan sebagai pendapatan. Hal ini karena perusahaan masih memiliki kewajiban dalam memenuhi pesanan dari konsumen. Jurnal penyesuaian dibutuhkan ketika perusahaan telah memenuhi sebagian maupun keseluruhan dari kewajiban mereka ini. Nantinya jumlah pendapatan diterima di muka akan diakui sebagai pendapatan jasa setelah perusahaan memenuhi utangnya melalui jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah contoh soal dan pencatatan untuk akun pendapatan diterima di muka. Perusahaan Y memiliki suatu saldo akun pendapatan diterima di muka senilai 8 juta rupiah. Saat akhir periode akuntansi, ternyata perusahaan telah melunasi jasa pada konsumen senilai 3.500.000 rupiah. Dengan begitu, perusahaan masih memiliki utang pendapatan senilai 4.500.000 rupiah. Jadi keterangan pendapatan diterima di muka masuk ke debit senilai 3.500.000 rupiah. Pendapatan jasa masuk ke kredit senilai 3.500.000 rupiah. Dan yang terakhir ada nomor 5, depresiasi peralatan. Hal lain yang perlu untuk diperiksa dalam penyelesaian jurnal penyesuaian adalah peralatan perusahaan. Peralatan didefinisikan sebagai benda yang dibeli oleh perusahaan untuk tidak dijual kembali dan memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Penyusutan pada peralatan perlu dicatat pada akhir periode pencatatan agar perusahaan mengetahui nilai real dari peralatan. Berikut ini adalah contoh soal terkait penyusutan peralatan. Perusahaan Z memiliki peralatan yang nilainya menyusut sebesar 2 juta rupiah dari yang sebelumnya bernilai 5 juta rupiah. Dengan ini berarti peralatan masih memiliki nilai sebesar 3 juta rupiah. Pencatatan kasus ini adalah sebagai berikut. Keterangannya adalah beban penyusutan peralatan masuk ke debit senilai 3.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan masuk ke kredit senilai 3.500.000 rupiah.